Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, izinkanlah saya menyampaikan semacam, bukan pidato tapi semacam pidato begitu ya, tentang kebudayaan ya. Saya kira teksnya itu ada di dalam tulisan saya tentang kebudayaan, kekuasaan dan krisis, yang terutama saya lampaui ke halaman 7 ya. Saya mulai dengan pengertian. Memang pengertian kebudayaan terlalu luas dan orang sering menyamakan dengan peradaban. Sesungguhnya kedua hal itu memang saling berhubungan, kebudayaan dengan peradaban, tetapi kebudayaan itu lebih kepada hal yang bersifat spiritual, sedangkan peradaban lebih dekat kepada masalah material. Jadi karena itu dikatakan bahwa peradaban itu adalah kebudayaan material. Dan apabila kita berbicara tentang kebudayaan, itu sebetulnya bukan kita berbicarakan tentang patung Monas, misalnya itu patung HI, kemudian musik rock, musik ini, musik itu produk dari kebudayaan. Dan kebudayaan itu lebih elitis, lebih intelektual, sedangkan peradaban itu lebih praktis, ya, lebih pragmatis, seperti misalnya ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu ekonomi, segala macam itu berhadapan dengan masalah-masalah yang duniawi. Sedangkan kebudayaan di satu sisi memberikan dasar-dasar spiritual dan intelektual terhadap peradaban. Nah, disinilah maka yang disebut termasuk ke dalam kebudayaan itu adalah filsafat, ilmu agama, kemudian sastra, seni dalam pengertian dasar-dasar kesenian, estetikanya itu ya, dan segala macam itu. Sedangkan peradaban itu adalah jangka bangunan, organisasi sosial. NU itu, Muhammadiyah itu produk dari peradaban Islam sebagai organisasi. Jadi kebudayaan terkait dengan yang kedua, kebudayaan itu terkait dengan bangsa. Jadi tidak ada kebudayaan yang terkait dengan organisasi tertentu, kelompok masyarakat tertentu. Jadi bila kita berbicara tentang kebudayaan, kalau tidak berbicara dalam hubungan dengan etnik atau dengan bangsa, misalnya orang berbicara tentang kebudayaan Melayu, kebudayaan Jawa, ya, kebudayaan Jepang, kebudayaan Jerman, tidak ada kebudayaan NU, kebudayaan Muhammadiyah, kebudayaan Yesuit atau apa gereja apa ini dan itu, tapi ada kebudayaan Islam, kebudayaan Kristen, begitu aja. Jadi jangan diperumit bahwa masalah kebudayaan itu. Dan kemudian bagaimana kaitan kebudayaan dengan agama? Nanti kita bicarakan. Agama memberikan dasar pada kebudayaan. Jadi memberikan dasar. Di dalam Islam ada hubungannya dengan tauhid, dengan syariat. Nah, syariat yang hubungan dengan tauhid. Karena itu di kalangan orang Melayu ada satu pepatah, ya, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat itu budaya, kebudayaan, adat istiadat. Karena dalam pengertian birokratis yang disebut kebudayaan itu dipersempit menjadi adat istiadat itu. Karena adat bersendi syarak. Syarak itu maksudnya syariat itu. Syariat sebagai sumber hukum Islam itu. Dan kemudian di atas syariat adalah landasannya Al-Quran, Kitabullah. Nah, di situ pengertian kita tentang kebudayaan ya. Oleh karena itu, dari hal-hal yang saya kemukakan tadi, saya ingin mengulas berikut ini ya. Yang pertama, apa yang disebut kebudayaan yang tadi itu hubungannya dengan bangsa tadi. Jadi satu kebudayaan itu tidak mungkin tanpa ada kebudayaan. Jadi tidak ada kebudayaan dunia itu, tidak ada kebudayaan dunia. Yang ada kebudayaan bangsa-bangsa ini. Bahwa ada satu kebudayaan dunia yang berpengaruh kepada bangsa-bangsa lain, iya. Tapi tidak ada satu kebudayaan yang tunggal di dunia ini. Karena terkait dengan bangsa, dan bangsa itu banyak. Karena itu multikultural. Itu adalah kodrat dari kehidupan manusia di dunia ini ya. Nah, pertama ya, dalam arti yang genuine, tidak pernah dikaitkan dengan orang per orang kebudayaan itu. Kelompok-kelompok tertentu atau organisasi kepemudaan atau faham keagamaan tertentu. Tidak ada kebudayaan Wahabi, kebudayaan Syiah, itu nggak ada itu. Yang ada aliran agama. Kebudayaan itu sifatnya lebih mengatasi semua itu. Jadi itu.
berkaitan dengan bangsa. Itu definisi itu bisa ditanyakan kepada Bapak kita Ki Hajar Dewantoro itu ya. Jadi bertitik tolak dari kategori itu maka orang menyebut kebudayaan Cina, kebudayaan Jepang, kebudayaan Jawa dan seterusnya. Karena terkait dengan bangsa dan lebih khusus lagi dengan civil society dalam suatu bangsa itu, makanya perkembangan kebudayaan itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena kebudayaan ada lebih dulu dari negara. Negara tidak segala-galanya. Negara tidak ada mungkin tumbuh tanpa organisasi-organisasi sosial yang ada di bawah negara itu. Yang kedua, apa yang disebut kebudayaan itu oleh Alan Bloom dikatakan sebagai gerak ya hidup masyarakat yang bertentangan dengan kegiatan komersial. Ada dua wilayah, yang bidang komersial dan bidang non komersial. Kebudayaan ada di wilayah yang non komersial itu. Sedangkan kenapa non komersial? Karena kegiatan-kegiatan yang komersial itu membuat kebudayaan, misalnya kesenian, menjadi dangkal. Karena itu dikatakan tadi itu peradaban kebudayaan bersifat elitis. Karena nilai yang ada pada kebudayaan itu terutama berkaitan dengan nilai spiritual dan nilai intelektual. Nilai intelektual misalnya nilai baik itu seperti apa, buruk seperti apa, itu spiritual, bukan material itu. Jadi orang kaya tidak mesti baik. Jadi jika kegiatan komersial dimaksudkan untuk meraih keuntungan material sebesar-besarnya, itu yang dimaksud komersial, sehingga nilai berkurang. Kalau seni yang nilai komersialnya tinggi seperti film, itu meskipun nilai kulturalnya, nilai budayanya kurang, itu dikerjakan juga karena memberikan keuntungan material. Itu ya contoh. Jadi misalnya Alan Bloom mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan misalnya dalam pengertian ini dapat dirujuk kepada musik-musik tertentu, seni rupa tertentu, kesusastraan tertentu ya. Ada televisi pendidikan, jenis-jenis tayangan ketentuan di TV yang di Amerika berbeda-beda dengan di Jerman berbeda dengan di Arab berbeda dengan di Indonesia tayangannya. Jadi bukan semua itu kebudayaan, ya kebudayaan, tapi itu kebudayaan Amerika, kebudayaan Jerman, kebudayaan Indonesia dan seterusnya itu ya. Yang ketiga, kebudayaan itu senantiasa mengandaikan adanya keberakaran, sesuatu yang berakar dan diproduksi ya oleh masyarakat setempat itu. Artinya ada berakar gitu. Jadi berakar itu apa? Ya perilaku, sistem nilai, pandangan hidup dan segala macam itu ya. Ya. Di sini kebudayaan disamakan dengan tradisi. Kadang-kadang disamakan dengan tradisi. Tradisi disamakan dengan adat. Misalnya tradisi Lebaran ya, tradisi bermaaf-maafan pada waktu Lebaran itu hanya tradisi. Tapi itu ada dasar nilainya. Nah, dasar nilainya itu apa? Kenapa saling bermaaf-maafan, saling mengantar makanan sebelum hari Lebaran tiba? Itu nilainya apa di belakang itu? Nah, itulah kebudayaan secara umum. Penjelmaannya adalah adat istiadat atau tradisi tadi itu. Jadi tradisi dalam pengertian ini tidak bisa dipertentangkan dengan modernisasi. Karena tradisi itu sendiri itu kreatif dan selalu memulas dirinya menjadi modern dia. Nah, pengertian yang mempertentangkan tradisi dan modern itu salah. Karena timbul dari cara berpikir yang positivistik ala Barat. Dalam agama, dalam Islam tidak ada tradisi dan modern. Segala sesuatu itu ya tradisi, tapi juga bisa modern. Itu tergantung pada perkembangannya. Kalau tidak berkembang mandek namanya. Nah, itu ya karena itu selalu luas. Nah, dalam kaitannya saya ingin mengutip seorang filosof Jepang bernama Yukichi Fukusawa ya, seorang pemikir pada awal abad ke-20 dari Jepang ya, yang bukunya itu tentang peradaban itu jadi rujukan UNESCO. Nah, dia mengatakan begini, kebudayaan merupakan jiwa peradaban, jiwa dari peradaban. Jadi kalau jiwa dia di dalam,
peradaban adanya di luar. Jiwa satu bangsa katanya tidak dapat ditransfer begitu saja kepada bangsa lain. Kamu jangan meminjam jiwanya orang barat ke Indonesia karena jiwanya orang Indonesia lain, kata Ukici ya. Jadi jiwa satu bangsa tidak dapat ditransfer kepada bangsa lain sebab ia sebagai budaya ya dibentuk secara berkelanjutan dalam proses sejarah yang lama. Ini yang maksudnya berakar, punya sejarah, bukan ahistoris. Historis tidak bisa kebudayaan tidak bisa dicipta seketika itu saja sekarang ini. Tidak dalam waktu 100 tahun apalagi 25 tahun. Kita tidak bisa menciptakan kebudayaan. Kita sejak zaman Majapahit, sejak zaman itu terus saja berkembang. Tetapi terjadi pemotongan-pemotongan. Di situ ada yang kebudayaan berkelanjutan. Makanya terjadi itu ya. Jiwa satu bangsa tidak dapat ditransfer ya. Tapi terus-menerus dipupuk dan ditanamkan dari generasi ke generasi melalui apa? Proses pendidikan tanpa kenal putus. Jadi di tiangnya pendidikan. Karena itu Kementerian Pendidikan selalu dihubungkan dengan kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau untuk menanamkan kebudayaan yang Indonesia harus melalui pendidikan. Tidak bisa tidak melalui pendidikan. Anda tidak pernah kenal nilai-nilai Indonesia tanpa ada pendidikan. Nah di situ ya Jadi Yukichi Fukusawa itu menekankan pentingnya apa? Kecerdasan. Intipati dari kebudayaan ada 3. Pertama kecerdasan, kedua kebajikan, dan ketiga adalah kreativitas. Nah itu kebudayaan, kebajikan, kecerdasan, kebajikan, dan kreativitas. Nah nilai-nilai itu ada di dalam semua agama, kata Fukusawa. Jadi tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebajikan, kecerdasan, dan ini. Contohnya kebudayaan Jepang, dia mengambil nilai-nilai dari Buddhisme dan Konfusianisme. Artinya dari agama Buddha dan dari agama Konghucu. Tidak ada yang salah dengan agama-agama itu. Hanya orang modern yang pikir pengetahuannya selalu menyalahkan agama, kata itu kayak Yukichi itu. Sebaliknya, kebodohan dan kejahatan adalah dianggap sebagai penyakit kebudayaan. Dan tidak ada agama mengajarkan kebodohan dan penyakit-penyakit seperti kejahatan, tidak ada dalam pengertiannya. Ya, contohnya di sini saya petik ya kata-kata Yukichi ya dalam bukunya pemikiran dia itu tentang moralitas misalnya ya, hubungannya dengan nilai etika atau moral itu misalnya ya, yang hubungannya itu moralitas Jepang ya. Pada kenyataannya moralitas Jepang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Shinto, Konfusius, dan Buddha. Prinsip-prinsip dan keyakinan-keyakinan 3 agama ini sama sekali tidaklah buruk. Tidak hanya ketiga ajaran ini saja, tapi juga agama Kristen, Islam, ajaran Lao Tse, John Tse, dan ajaran-ajaran agama lain. Semua filsafat etika atau agama ini adalah baik karena semuanya bertujuan mengembangkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Jadi tidak ada agama yang baik. Tetapi masalahnya dalam menganggapnya masalah manusianya. Nah kata si ini itu bagaimana manusianya itu meningkatkan kecerdasan dan kebajikan sehingga hal-hal yang tidak cerdas, kebodohan dan kejahilan bisa dinyahkan dalam kehidupan bersama yang disebut kehidupan berkebudayaan itu. Jadi tidak berarti unsur-unsur asing tidak penting di dalam kebudayaan. Di dunia ini tidak ada kebudayaan pertama tanpa agama. Komunisme itu ideologi yang tidak melahirkan kebudayaan. 100 tahun bercekap di Rusia tidak meninggalkan kebudayaan apapun. Ideologi tidak. Tapi peradaban bisa dihasilkan dari ideologi ketika kapitalisme dan segala macam. Tapi tidak ada kebudayaan tanpa agama atau semacam agama. Itu ya. Karena itu misalnya ya visi mengatakan begini ya, bahwa yang disebut kebudayaan ya tingkat kecerdasan akal yang setinggi-tingginya yang dihasilkan suatu bangsa dalam satu periode tertentu. Tingkat akal yang tinggi-tingginya itu apa? Nah, itu terlihatan di dalam pemikiran keagamaan
jalan kerohanian, spiritualitas seperti tasawuf, ya Zen Buddhism dan segala macam. Yang ketiga dalam bentuk filsafat. Aliran-aliran filsafat yang agung itu lahir karena jiwa manusia yang mekar. Ketika jiwa manusia mekar, Socrates, Aristoteles, Plato pada zaman Yunani kuno itu, pada zaman Islam itu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, dan itu jiwa-jiwa yang agung itu lahirlah kebudayaan. Atau di Eropa modern pada zamannya Immanuel Kant, Descartes dan terusnya sampai kepada Karl Marx, segala macam, Hegel dan seterusnya. Itulah puncak-puncak kebudayaan itu ya. Tingkat kecerdasan akal yang setinggi-tingginya dihasilkan dalam suatu periode sejarah di puncak perkembangannya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hasil yang dicapai suatu bangsa dalam lapangan seni, kesusastraan, filsafat, ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran keagamaan itulah yang sering disebut sebagai kebudayaan. Meskipun nanti dibantah bahwa itu produk kebudayaan. Dasarnya itu apa kok? Kenapa kok suatu bangsa seperti Jerman kok bisa melahirkan filosof-filosof besar seperti itu? Kenapa orang Yunani dahulu bisa melahirkan Plato, Aristoteles dan segala macam? Kenapa orang Jawa dahulu bisa melahirkan Empu Kanwa, Empu Seda, Empu Panulu, Empu Prapanca? Kenapa orang-orang Melayu dulu lahir Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, ulama-ulama besar yang sebegini? Kenapa? Nah, itu yang dipertanyakan di dalam studi kebudayaan. Karena itu tadi dikatakan bahwa kebajikan dan kecerdasan dan kreativitas itu ya. Tetapi di dalam pembicaraan politik ya, kebudayaan dikaitkan dengan adat istiadat, upacara-upacara adat dan keagamaan. Penggunaan bahasa juga satu kebudayaan. Tidak ada kebudayaan tumbuh tanpa bahasa. Karena manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa menyampaikan informasi, dan juga tidak sempurna berkomunikasi dengan sesama manusianya tanpa suatu bahasa. Jadi bahasa itu satu ciptaan manusia. Bagaimana bahasa lahir ya? Jangan bertanya sekarang. Itu sudah kita sekarang ini lahir sudah menemui masyarakat yang berbahasa. Kalau kita sebagai orang Indonesia lahir di Inggris sejak kecil, maka kebudayaan kita dengan spontan kebudayaan di Inggris, bukan kebudayaan Indonesia. Jadi kebudayaan itu sering tidak terkait hanya dengan ras kita, tapi di mana kita hidup di dalam lingkungan. Ya, jadi Faisi itu bertolak antara lain dari pemikiran Wilduran ya. Jadi menurut Wilduran, kebudayaan itu berkaitan dengan akan potensi kejiwaan dan spiritual itu. Para ahli yang bertolak dari pemikiran seperti ini pada umumnya itu mengatakan kebudayaan ialah apa yang kita dambakan. Ada apa yang kita dambakan. Sedangkan peradaban sebagai perluasan dari kebudayaan adalah apa yang kita pergunakan. Nah, kertas yang kita pergunakan itu hasil peradaban. Tapi bagaimana dasar manusia menciptakan kertas itu kebudayaan. Jadi kebudayaan ada di dalam jiwa untuk melahirkan sesuatu. Jadi didambakan. Seperti misalnya kita inginkan masyarakat yang adil makmur, satu cita-cita. Nah, cita-cita semacam ini ada di dalam kesusastraan, ada di dalam filsafat. Tetapi apakah masyarakat makmur yang sekarang ini dicapai oleh suatu bangsa seperti bangsa di Swedia, Norwegia, Amerika makmur? Itu peradaban namanya. Jadi bentuk materialnya itu peradaban. Jadi bukan kebudayaan lagi ya. Yang saya pakai ini kan bukan hasil kebudayaan asli kita. Ini hasil kebudayaan barat ini. Tapi kalau saya pakai baju batik baru dia itu kebudayaan Jawa. Itu kan begitu, hasil dari kebudayaan Jawa. Nah, di dalam Islam sekali lagi saya ingin mengutip kata orang Jepang ini ya. Fukushima menisbatkan pencapaian peradaban Jepang ini dengan kekuatan tradisi etika dalam masalah. Tradisi etika itu apa? Dia juga secara singkat membicarakan peranan agama dalam kebudayaan dan peradaban ya. Sebagai seorang rasionalis ya, pada masa Jepang ya, pada masa pencerahan di Jepang itu awal abad 20 itu sesudah restorasi Meiji itu ya, Jepang itu mengadakan satu revolusi. Revolusi itu apa? Revolusi intelektual yang menggunakan. Jadi begini, revolusi intelektual secara lewat bahasa.
Jadi bahasa Jepang pertama-tama diangkat, kemudian diseragamkan. Jadi jangan sampai bahasa Jepang yang dipakai oleh para petani dengan para intelektual itu terjadi jurang perbedaannya ini. Jadi kalau kaum intelektual mengatakan demokrasi, ya pengertian itu sama dengan pengertian kaum intelektual. Pada masyarakat kita belum ada revolusi bahasa itu. Jadi bahasa Jepang diseragamkan. Kalau di sini dibiarkan saja dialek Betawi ini bahasa yang membodoh-bodohkan dibiarkan saja. Di Jepang diseragamkan sehingga otak yang dipakai oleh para petani itu sama dengan otak yang dicapai oleh kaum intelektual. Kita tidak, kita lisan saja. Nah, lisan itu cenderungnya berbeda di sana dan kita tuh diseragamkan. Sehingga kalau orang bicara tentang atom ya atom, bukan berbicaraan lain lagi dari atom gitu. Revolusi bahasa itu diikuti dengan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan filsafat yang ada di Eropa. Buku-buku barat semua diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi orang Jepang itu tidak perlu membaca buku-buku dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris, tapi buku cukup dalam bahasa Jepang. Tetapi seluruh kebudayaan barat yang terbaik diserapnya ke dalamnya, ke dalam ini. Tapi dengan memelihara nilai-nilai etika yang sudah ada di dalam kehidupan bangsa Jepang. Jadi etikanya tidak berubah. Yang berubah aja ilmu pengetahuannya dan cara menganalisa sesuatu, cara berpikir tentang benda-benda, tentang objek-objek. Tetapi kehidupan jiwanya diolah dengan kepribadian bangsa Jepang. Nah, di situ bedanya dengan kita. Kita ingin ke barat-baratan. Semua yang kita miliki buang. Buku Jawa, buku Melayu dibuang. Kita cari buku Karl Marx. Ya, cari bukunya Immanuel Kant, cari bukunya Nietzsche. Sementara itu, orang Jerman, orang Eropa sudah membaca 1000 halaman bukunya Marx, Nietzsche dan segala macam. Kita baru 10 halaman sudah merasa pandai. Dan dalam laporan dari UNESCO, bangsa Indonesia itu tingkat literasinya paling rendah di antara banyak bangsa di dunia. Tingkat ke berapa? Ke 70 atau 80. Nah itu, di situ itu karena apa? Pikiran itu adalah sumber kecerdasan yang merupakan tonggak atau landasan berkembangnya kebudayaan dan peradaban. Yang kedua, kebajikan. Kebajikan itu dibagi dua, kebajikan individual, kebajikan sosial ya. Kebajikan individual itu misalnya sabar itu ya, sabar ini itu ikhlas, itu hidup sederhana atau tawadhu dalam Islam itu tidak sombong. Itu kebajikan-kebajikan yang personal, yang individual. Nah, kebajikan yang artinya itu bekerja sama, ikhlas membantu orang lain, solidar terhadap yang sama menderita. Dan kalau Anda kaya memberikan sumbangan kepada yang miskin, bukan yang miskin yang harus mendongkrak Anda supaya kaya. Bukan begitu. Nah, itu nilai-nilai itu di kalangan bangsa Jepang misalnya diambil dari Konfusianisme, yaitu dari Konghucu, ajaran Konghucu dan agama Buddha. Kalau di Indonesia dulu diambil dari Hindu dan Islam. Nah, itu yang meresap. Tapi sekarang kita mempelajari Karl Marx, pelajaran ini, nilai-nilai ini kita buang. Kita hanya menerima agama secara formal saja. Nah, begitu. Nah, formalnya apa ya? Sholat, tapi kebajikan spiritualnya mana dari sholat itu? Nah, itu yang dipertanyakan oleh jadi baik agama menurut si Yukichi Fukusawa, baik agama Konfusius maupun ya agama Buddha masing-masing telah banyak menyumbang dalam pembentukan peradaban Jepang. Meskipun Fukusawa tidak menjelaskan peranan tradisi Shinto dalam agama, namun ia juga menyinggung tradisi di situ. Nah, disinilah sebetulnya jadi dikatakan bahwa dalam satu perkembangan kebudayaan agama itu ikut meresapi. Dan biasanya agama-agama tertentu itu juga membawa elemen-elemen dari kebudayaan yang sudah ada dari bangsa-bangsa di mana agama itu berkembang. Karena itu kalau Islam berkembang di sini tentu saja membawa nilai-nilai dan pengaruh dari unsur-unsur Arabia
Jadi tidak bisa ditolak unsur-unsur Arab, berkembangnya unsur-unsur Arab di dalam tradisi Islam. Dimanapun, di Persia, di Iran, yang begitu kuat budayanya pun, pengaruh bahasa Arab itu sangat kuat. Kalau Anda menjadi peneliti bahasa, lihat bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa Turki, semua ini bahasa Melayu, itu semua pengaruh bahasa Arab. Bahasa Melayu yang jadi bahasa Indonesia sekarang itu lebih 4.000 kata-kata itu pengaruh dari bahasa Arab. Dan nomor 2 bahasa Sanskerta, karena itu ada agama Hindu di dalam itu. Jadi unsur-unsur itu tidak bisa kita tolak. Kalau ada orang menghina kadrun, itu menghina diri saya, menghina diri Anda sendiri. Jangan menghina diri, berendah diri iya, rendah hati iya, tapi jangan rendah diri. Jadi penulis Jepang itu tentang teori peradaban itu juga tujuan peradaban itu. Tujuan peradaban itu apa? Kemerdekaan. Tujuan kebudayaan adalah kemerdekaan jiwa. Selain membentuk kepribadian, apabila bangsa yang berbudaya itu merdeka jiwanya, tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Mulai dari soal makanan, soal cara berpakaian, sampai kepada membangun sekolah. Tidak usah didikte. Sebetulnya ya bangsa kita mempunyai akar-akar semacam itu. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang jelas bagaimana menyerap nilai-nilai Islam dengan berdasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah ada sebelum Islam, kemudian dipadukan dengan perkembangan sejarah, dengan misalnya dengan munculnya gerakan Pagdri itu. Orang apa? Orang Minangkabau itu pada abad ke-20 sebelum kemerdekaan, kaum intelektual termuka itu dari Minangkabau. Tokoh politik kemerdekaan Hatta, Syahrir, Sultan Syaritan Malaka, semua kebanyakan dari Minangkabau. Para ulama besar Hamka ini segala dari Minangkabau. Karena mereka etos seperti saya katakan tadi itu. Nah, ketika ini merosot, maka jadilah Minangkabau seperti sekarang ini. Satu bangsa dulu bangsa Aceh, orang Aceh yang begitu tuh. Pada zaman Majapahit orang Jawa yang jadi hebat itu karena memelihara kecerdasan, kebajikan dan kreativitasnya. Semua kreatif. Coba ya lihat, bayangkan tidak kreatifnya ya orang Jawa bisa belangkon itu kan dari surban Arab. Destar Jawa itu yang bajunya orang Jogja, orang Solo itu segala macam itu kan dari jubahnya orang Arab dulu itu. Jubah diganti dengan sarung. Kreatif tidak? Dan sarung, motif batik sarung itu ya, atau motif batik itu diambil belajar dari tradisi orang Persia dan Cina. Tapi batik jadi khas Jawa. Tidak lagi Cina dan Persia lagi, tapi sumbernya dari sana. Karena apa? Yang tertanam di dalam seni batik itu adalah kreativitas tadi itu. Kreativitas muncul karena adanya kecerdasan dan kebajikan. Nilai kebajikannya di mana dalam sebuah kain batik itu? Kebajikannya untuk menutup badan supaya badan itu tertutup tapi indah dilihatnya. Sarung itu paling praktis di dunia itu. Salah satu pakaian yang paling praktis bagi orang Melayu yang perlu cepat bertindak itu ya. Jadi dikatakan begini ya, para ahli yang bertolak dari pemikiran seperti itu pada umumnya menganggap bahwa kebudayaan ialah apa yang kita dambakan tadi. Sedangkan peradaban sebagai perluasan dari kebudayaan ya. Peradaban tercermin dalam politik praktis, tercermin ya, ilmu kedokteran, ilmu terapan, farmasi dan lain-lain itu, dan bentuk-bentuk spiritualitas dan itu ya. Nah, bukan. Jadi kebudayaan tercermin dalam seni, bahasa, sastra, aliran pemikiran, falsafah, bentuk-bentuk spiritualitas dan kebajikan moral. Nah, contohnya di bidang filsafat ya. Kenapa filsafat India berbeda dengan filsafat Eropa? Nah, jangankan itu, filsafat Jerman itu ya misalnya ya, dengan filsafat Prancis, dengan filsafat Inggris. Anda belajar filsafat kan? Filsafat Inggris itu cenderung empiris. Filsafat Prancis rasionalistik, rasional. Karena biangnya itu René Descartes itu, cogito ergo sum itu ya. Dia pengarang dasarnya. Jerman itu idealis. Nah, biangnya itu filsafatnya Hegel ya dan segala macam itu. Karena putus asa orang Jerman itu lahirlah Nietzsche segala macam itu. Kalau filsafat naturalis, empiris itu Inggris, John Locke segala macam itu.
Nah, filsafat India, filsafat yang idealis. Ini itu. Nah, filsafat Cina itu filsafat yang praktis. Ya, karena filsafat dalam bangsa Cina itu digambarkan ya. Huruf Cina kan ideogram. Gambarnya itu mulut dengan kaki. Artinya apa yang dikatakan itu dipraktekkan di dalam kehidupan. Itu filsafat. Tapi pengertian barat tidak lain. Filsafat pengertiannya adalah perenungan, pemikiran yang mendalam tentang hakikat sesuatu berdasarkan penampakan dan penanggapan kita secara rasional. Nah, itu tidak diterima oleh orang India. India tidak begitu. Orang Islam juga tidak begitu. Kalau orang Islam harus bisa dirujuk kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Betul nggak? Itu kenapa? Ilmu pengetahuan, pemikiran itu berasal dari Tuhan. Menurut gambaran orang Islam, semua ilmu berasal dari Tuhan. Nah, iqra' bismillahirrahmanirrahim dihalak itu ya, bacalah. Jadi semua ilmu itu dari Tuhan. Untuk menerangkan bahwa manusia itu bahasa belajar dari mana? Dari Tuhan kan? Kan Nabi Adam kan diberi pengetahuan nama-nama oleh Tuhan kan? Kan ada petunjuknya dalam Quran. Cara berpikir semacam itu sering tidak dipakai untuk kebudayaan. Jadi karena itu di dalam pidato saya hari ini saya ingin menekankan kalau untuk maju kalian itu harus berakar pada pemikiran filsafat bangsa ini. Baru Anda bisa mengkomunikasikan dengan pemikiran-pemikiran Anda kepada masyarakat luas. Masyarakat luas tuh nggak peduli siapa Nietzsche, siapa Karl Marx, itu nggak peduli kok. Orang Minangkabau, orang Aceh, orang Madura itu segala macam itu. Tapi kalau ditanyakan tentang Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, nyambung mereka. Bagaimana sekarang mengelola dakwah secara kultural, menyambungkan. Selama ini dakwah yang dilakukan itu, ajaran agama yang disampaikan pada masyarakat adalah segi-segi formal dari ajaran agama. Segi-segi intelektual dan moral itu kurang diberi perhatian. Makanya itu. Nah, jadi bukan ini, jadi menganggap ini ya. Jadi itu. Mungkin saya tambahkan, saya ingin membicara sekarang tentang Ibnu Khaldun. Bagaimana seorang pemikir Muslim berbicara tentang kebudayaan dan peradaban. Jadi salah satu titik tolak dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Rousseau ya, ialah kemudian Rousseau juga ya dari Barat itu. Apa yang dinamakan kebudayaan ialah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan manusia. Namanya saja budaya. Jadi budidaya. Jadi kemampuan yang ada di dalam diri manusia, kemampuan yang terpendam di dalam diri. Potensia kata Aristoteles ya. Aktos itu aktualisasinya disebut aktos. Ya itu ya. Jadi kondisi yang mempersempit kemanusiaan, kondisi-kondisi kehidupan yang sekarang kita hadapi adalah mempersempit kemanusiaan kita. Nah, dengan pemikiran Rousseau dan Ibnu Khaldun, kita ingin memperluas bagaimana kebudayaan itu dikembangkan ya oleh manusia ini kan contoh yang paling bagus ya untuk menerangkan kebudayaan, dan pentingnya kebudayaan adalah apa yang dikatakan oleh Rousseau ya, karena Rousseau itu juga berpikir berdasarkan pikiran-pikiran yang ada di dalam masyarakat Asia dahulu kala. Jadi begini ya, manusia ini kan berkecenderungan hidup berpasang-pasangan kan. Tapi hidup berpasangan itu kan ada dua nalurinya. Pertama, ingin melakukan hubungan seksual. Kebutuhan melakukan hubungan seksual itu kan kodrati pada manusia kan. Karena itu dia kawin dengan sesamanya. Tetapi dengan memuaskan dengan kawin, dia akan memenuhi hasratnya untuk berhubungan secara seksual. Tapi pada saat yang sama, dia membangun rumah tangga untuk menurunkan keturunan. Kalau anaknya lahir, mau diapakan anaknya itu? Maka diberi pendidikan kan. Maka lahirlah lembaga pendidikan, lahirlah bahasa. Nah, itulah akar dari perkembangan masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan yang di kemudian lambat laun menerima sistem kepercayaan. Tapi sistem kepercayaan yang lokal itu dibuka kemudian, misalnya dalam masyarakat Jawa, masyarakat Dayak, masyarakat Bali itu. Kemudian datanglah agama Hindu, datanglah agama Islam, datanglah agama Kristen. Itu mempengaruhi semua itu. Agama Kristen yang datang, agama Islam yang datang, itu yang dipengaruhi itu apa? Aliran-aliran agama
ya kan? Nah, seandainya aliran agama yang dahulu datang ke Indonesia ada aliran-aliran Wahabi, Hizbut Tahrir, ya tak seperti begini. Karena Hizbut Tahrir tidak melahirkan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Mengapa bisa lahir NU dan Muhammadiyah seperti besar? Karena ada dasar-dasarnya dibawa oleh ratusan tahun ketika mubalik Islam menanamkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian diikuti adalah gerakan-gerakan pembaharuan. Jadi agama yang dimaksud di sini adalah aliran agama tertentu. Seperti aliran agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu yang paling kuat diikuti oleh raja-raja Jawa itu adalah aliran Siwa Tantra Siwa itu. Kalau kita dipengaruhi oleh agama Cina lain lagi soalnya, ya, karena orientasinya ini itu. Jadi menurut Ibnu Khaldun, kebudayaan ialah kondisi-kondisi kehidupan yang melebihi sekedar yang diperlukan. Jadi artinya kebudayaan itu tidak bisa berkembang dalam masyarakat yang miskin, yang serba kekurangan, baik kekurangan materi maupun kekurangan ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Nah, sekarang kondisi kita adalah sekarang menemukan masyarakat yang miskin, yang kondisi kehidupan spiritualnya juga miskin. Maka kebudayaan merosot. Dahulu yang namakan kebudayaan adiluhung. Kenapa dinamakan kebudayaan adiluhung? Karena nilai spiritualnya tinggi. Dengan nilai spiritual tinggi, orang Jawa itu bisa dijajah oleh Belanda, tetapi secara spiritual dan kejiwaan tidak bisa dijajah. Kalau bangsa Jawa sudah dijajah oleh ini, kita akan seperti orang Suriname atau orang seperti orang Belanda itu. Kan nilai spiritualnya kuat meskipun dijajah di hati ini. Tetapi sekarang nilai spiritual itu sudah runtuh di dalam masyarakat kita. Baik itu orang Jawa, orang Minang, orang Makassar, orang Bugis, orang Madura, itu nilainya runtuh sekarang ini. Kita lebih memuja yang sifatnya material dan hedonistik. Kan tinggi itu adalah ini perut dan yang di bawah perut ini. Sedangkan yang di atas dada ke atas ke kepala ini kita hargakan rendah. Coba bayangkan gaji profesor dibandingkan dengan penghasilan seorang artis saja. Berapa itu jurang? Berapa jaraknya itu, jauhnya itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jadi begini, kebudayaan itu ya rumah bagi komunitas, bukan orang per orang, bukan rumah perorangan. Hubungan manusia dengan kebudayaan adalah seperti hubungan laba-laba dengan sarang buatannya sendiri. Manusia tergantung kepada kebudayaan dan kebudayaan tergantung pada manusia. Seperti laba-laba, kalau sarangnya rusak, dia gelisah, dia hidup. Bagaimana kita menyimpan, bagaimana melindungi keluarganya dan segala macam. Sebaliknya, kalau manusianya rusak, sarang laba-laba yang sudah baik itu bisa rusak juga karena diperlakukan sembarangan lah. Ibarat itulah kita sendiri yang merusak kebudayaan. Karena apa? Karena kemiskinan, kebodohan, dan kekurangan adab. Istilah yang disebut Syed Hussein Nasr itu. Kebudayaan tidak akan ada artinya tanpa adanya komunitas ya, yang hidup dan memelihara kebudayaan itu. Nah, sekarang bagaimana kebudayaan Jambi hidup? Anda aja tidak memelihara. Yang Anda pelihara itu secara material, misalnya di bidang kesenian, ya kesenian barat Anda tidak tahu gamelan itu apa. Bagaimana kita memikirkan kebudayaan? Nah ini kebudayaan Jawa, kebudayaan Melayu rusak semua karena kita meninggalkannya. Meninggalkan sebagai rumah. Kita membangun rumah di tempat lain yang menurut kita lebih nyaman. Padahal itu rumah yang mudah diterbangkan oleh angin. Rumah itu adalah kebudayaan asing gitu. Jadi ya, misalnya begini ya. Kecuali itu, ekonomi dan politik membuat masyarakat terbelah dalam lapisan-lapisan dan golongan. Nah itu kata belum itu ya. Karena apa? Kita oleh himpitan ekonomi dan politik yang sifatnya memecah belah, maka kebudayaan itu juga mengalami kemerosotan. Belum menjelaskan berdasarkan pemikiran Rousseau itu. Jadi pendiri di sini pemimpin, diperlukan pemimpin, memimpin organisasi yang disebut negara ini, seorang manajer. Tapi pemimpin yang baik itu bukan sekedar manajer, bukan bos.
tapi ruler. Nah, ruler itu artinya legislator, artinya taat kepada undang-undang. Itu pemimpin yang baik. Taat kepada kesepakatan bersama, yaitu undang-undang dasar negara itu. Kemudian pemimpin formal dibantu oleh pemimpin non formal, tokoh NU, Gereja Katolik, Muhammadiyah itu, organisasi-organisasi Islam, keagamaan yang lain, itu pemimpin-pemimpin non formal. Tapi pemimpin non formal dalam masyarakat kita sejak Orde Baru dihancurkan supaya tunduk kepada pemimpin formal. Nah, dengan demikian masyarakat tidak memiliki keteladanan, makin hilang keteladanannya. Karena setiap muncul pemimpin formal selalu ditindas. Disinilah kesalahan. Kita boleh bermusuhan dengan FPI, dengan Hizbut Tahrir, dengan ini secara ideologis, tapi kita tidak berhak untuk membunuh kemerdekaan mereka. Tidak punya hak, karena itu hak Tuhan. Kita tidak boleh juga membunuh hak orang komunis untuk berekspresi di dalam kehidupan. Tidak boleh berekspresi. Yang kita musuhi bukan manusianya, tapi ideologi yang mengingkari kemanusiaan. Itu yang harusnya dikurangi. Dengan apa? Dengan membangun sistem sosial yang bagus, yang kondusif bagi munculnya ideologi yang lebih baik. Contoh yang lebih baik itu sudah ada, katanya ya misalnya NU itu contoh ideologi organisasi yang menganggap ideologi Islamnya baik, atau Muhammadiyah atau apa, atau PUI itu apa itu. Nah, kenapa nggak dijadikan teladan? Tapi jangan menindas. Nah, di sini pemimpin sebuah rezim harus mampu memerankan diri sebagai negarawan dan legislator yang baik. Jadi legislator yang baik adalah dia yang mampu menciptakan kondisi-kondisi budaya yang ideal, namun berakar dalam pandangan hidup, sistem nilai, dan pandangan dunia. Nah, pandangan kita sudah punya Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia katanya. Nah, dipadankan dengan tradisi-tradisi yang sudah ada dalam masyarakat. Bukan dipertentangkan dengan kearifan-kearifan lokal seperti kearifan Minangkabau, kearifan Jawa. Bukan dipertentangkan dengan agama-agama yang sudah ada di Indonesia, termasuk agama Islam. Maka kita menjadikan dasar negara sebagai alat pemecah belah. Dasar negara pemersatu. Biarkan dia negara yang berakar dalam pandangan hidup itu ya. Nah, jadi jika belum ada nilai dan pandangan hidup yang benar-benar berakar, hal itu harus diusahakan dengan memasyarakatkan secara luas nilai-nilai itu. Kesadaran nasional ya misalnya itu ya tidak akan terbentuk jika lembaga pendidikan hanya mementingkan ilmu eksakta, IPA, ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa, sejarah, antropologi, pemikiran keagamaan, dan lain-lain itu harus diberi tempat. Juga ilmu-ilmu sosial. Jadi ada perbandingan yang khas itu ya. Misalnya kita memerlukan ilmu eksakta ya, IPA 50% dalam kehidupan itu karena masalah-masalah yang kompleks ini. Tetapi 30% kita memerlukan ilmu-ilmu sosial termasuk, dan 20% ilmu-ilmu kebudayaan termasuk ilmu-ilmu agama. Jangan dibunuh yang ini. Ini bukannya tidak praktikal ilmu ini. Anda tidak bisa memahami manusia hanya berdasarkan asumsi masyarakat manusia itu hidupnya bermasyarakat. Kebudayaan juga mengandaikan manusia itu sebagai makhluk sosial. Karena makhluk sosial maka dia berkebudayaan, bahkan bukan sekedar makhluk sosial, tapi makhluk yang membentuk kaum, membentuk bangsa, maka dia melahirkan kebudayaan. Seandainya orang Indonesia tidak punya etnik-etnik besar seperti yang ada sekarang ini, tidak ada kebudayaan. Kalau hanya kumpulan manusia para pedagang seperti di Pasar Senen atau di Glodok atau di Cikarang sekarang ini, tidak ada kebudayaan. Itu semua itu manusia-manusia praktis. Apa kata Nietzsche? Karena udah pernah baca Nietzsche. Yang kamu temui di pasar itu manusia-manusia mediocre, ya kan? Manusia-manusia yang tidak punya nilai, yang di atas nilai perut dan di bawah perut itu.
Iya kan, yang hero kalau makan itu kan manusia yang acuh tidak acuh kepada yang lain, manusia yang individualistik, bahkan nihilistik kan, karena hanya memikirkan perut dan yang di bawah perut itu kan. Nah, inilah yang kita bentuk sekarang ini, yang tidak disadari oleh masyarakat kebanyakan, tapi kaum intelektual tidak menyadari. Tapi pemberian tempat kepada kaum intelektual itu tidak memadai karena kita kurang memberikan perhatian pada masalah pendidikan, dalam arti bahwa tujuan pendidikan pertama kali bukan untuk menciptakan pegawai-pegawai, tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membuatkan bangsa itu berkebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan. Tuhan menyuruhkan kita adil dan ihsan. Itulah unsur-unsur dasar-dasar kebudayaan yang harus dikembangkan. Jadi dalam menentukan misalnya itu ya strategi politik dan kebudayaan, seorang pemimpin harus menyingkirkan kepentingan ideologis dan kepentingan itu harus disingkirkan. Apalagi politik golongan harus disingkirkan dalam memerintahkan negara. Sebab apa yang disebut politik cenderung disusutkan menjadi kepentingan ekonomi. Nah, jadi begini ya, di atas itu sebetulnya ekonomi dalam masyarakat modern. Hukum itu berada di bawah ekonomi. Nah, politik mengatur supaya hukum bisa diatur. Kan begitu kan? Tapi itu kan bukan tugas seorang negarawan itu. Negarawan itu tunduk kepada undang-undang dasar. Kan seburuk-buruknya masyarakat yang pemimpinnya tunduk kepada konstitusi akan lebih baik daripada masyarakat yang pemimpinnya tidak tunduk pada konstitusi. Contohnya adalah Malaysia. Nah, itu tunduk pada konstitusi. Seburuk-buruknya pemimpin apa? Masih berjalan kehidupan. Korupsi masih bisa dikontrol. Kita tidak bisa dikontrol karena semua menjadi substitusi kepentingan ekonomi, kepentingan pasar dilayani semua, tapi kepentingan intelektual, kepentingan pendidik, kultural diabaikan sama sekali. Contohnya begini, tindakan politik yang didasarkan pada perundang-undangan lebih diperlukan dalam ini. Jadi perundang-undangan yang dimaksud bukanlah kepentingan pribadi atau kelompok yang diundang-undangkan. Jadi menurut Rousseau, tujuan seorang legislator atau negarawan yang sebenarnya ialah merubah hasrat-hasrat alami manusia dengan kesadaran primordial. Jadi mengubah kesadaran primordialnya, dipoles supaya sophisticated dia. Ekonomi penting bagi kita. Siapa yang tidak penting ekonomi? Tapi politik juga penting. Politik yang jujur juga penting. Hukum yang bagus harus juga penting. Tapi martabat manusia juga penting. Pikiran kita juga penting. Ini intelektual, nilai-nilai spiritual yang ada di sini itu juga penting. Nah, jadi bagaimana menciptakan tujuan pemerintahan yang baik adalah menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang berwarga negara yang baik, mempunyai warga negara yang baik. Nah, itulah tujuan negara. Nah, tujuan kebudayaan memang bukan itu. Kebudayaannya, tujuannya bagaimana membuat masyarakat cerdas, masyarakat bermoral, ya cerdas dan bermoral, serta kreatif untuk itu. Nah, kreatif di bidang apa? Bukan hanya di bidang keseni yang kreatif, tapi di bidang ilmu pengetahuan. Dia meneliti, melakukan penelitian, semangat di bidang kebudayaan, di bidang teknologi, di bidang ekonomi dia kreatif. Nah, kalau ini tidak ada semua, maka sekali kita dilanda krisis ekonomi, kita akan cerai-berai sebagai satu bangsa, hancur sebagai satu bangsa. Kalau tidak ada ketahanan moral. Mengapa bangsa Indonesia selama ini sudah banyak sekali krisis dialami masih bertahan? Salah satu ialah karena spiritualnya itu masih ada, sisa-sisa spiritual yang ada di dalam. Nah, sisa spiritual itu dibentuk oleh agama dan kebudayaan. Saya kira itu saja dulu apa yang ingin saya kemukakan. Mudah-mudahan memenuhi cita rasa Anda dan isi ini bisa dipahami dengan baik apa yang saya kemukakan. Ya begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.